Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Amar Maulana Samudra, kelas D3TT09A, NIM 21201018. Jadi di sini saya akan mempresentasikan secara singkat resume yang sudah saya buat, yaitu tentang IoT. Sebelumnya, apa sih IoT itu? IoT atau yang lebih kita kenal dengan Internet of Things merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun penggunaannya seperti berbagai data, remote control, dan penerimaan sensor. Nah, termasuk juga pada benda, contohnya bahan pangan, elektronik, koleksi, peralatan apa saja yang termasuk benda hidup, yang semuanya tersambung ke jaringan dan global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. Lalu, pada perkembangan teknologi jaringan saat ini, kebutuhan akan pertukaran data semakin tinggi. Nah, hal ini yang dilakukan untuk salah satu upaya dengan cara mengembangkan koneksi pada jaringan lokal menggunakan LAN maupun Wi-Fi untuk dapat terkonfigurasi satu sama lain. Nah, jadi di IoT ini berkaitan erat dengan M2M atau Machine to Machine. Nah, semua perangkat yang mampu berkomunikasi dengan M2M ini disebut perangkat pintar, seperti smartphone, pembuat kopi, speaker, lampu, robot bersih lantai, televisi, dan lain-lain. Jadi yang berkaitan erat itu loh dengan yang perangkat pintar. Nah, itu disebut machine to machine. Nah, diharapkan perangkat pintar ini akan membantu pekerjaan manusia dalam melakukan berbagai tugas yang ada. Jadi IoT ini pada dasarnya memanfaatkan penggunaan internet dengan memaksimalkan teknologi yang ada untuk menghubungkan antar manusia menjadi manusia antar benda maupun benda antar benda. Seperti yang kita ketahui, sejarah awal yang dikembangkan internet adalah untuk menghubungkan komputer dan komputer. Jadi perangkat IoT yang tertanam di dalam elektronik, perangkat lunak, jaringan, dan sensor yang membantu komunikasi. Nah, komunikasi antar perangkat pintar sangat penting dalam IoT karena memungkinkan perangkat ini untuk mengumpulkan dan dari berbagai data yang berkontribusi pada keberhasilan produk atau proyek IoT. Nah, M2M ini dapat bekerja melalui jaringan seluler yang mudah dikelola. Ini dapat digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan dan mendukung komunikasi objek cerdas tanpa memerlukan interaksi manusia. Alat komunikasi M2M ini digunakan untuk memecahkan masalah keamanan dan privasi dari jaringan IoT. Nah, akuisisi, pemrosesan, dan penyalinan data yang ekstensif memungkinkan orang berkomunikasi satu sama lain untuk berbagai informasi melalui bahasa, tulisan, gambar, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan lain-lain. Nah, di M2M ini juga ada yang namanya H2H atau human to human. Nah, tanpa human to human ini, aplikasi M2M tidak dapat mencapai manfaat yang diinginkan kecuali orang dapat dengan cepat menyelesaikan masalah dan mengelola skenario. Nah, proses pertukaran informasi antar pesan inilah yang dinamakan human to human. Begitu. Adapun manfaat dari IoT ini, yaitu ada 3 manfaat utama dari Internet of Things, yaitu yang pertama ada konektivitas. Nah, konektivitas jika dulu harus mengoperasikan perangkat secara manual, maka dengan adanya IoT Anda atau kita bisa mengoperasikan banyak hal dari satu perangkat saja, seperti smartphone yang terhubung ke internet. Nah, contoh konektivitas IoT ini, semisal kalau di zaman sekarang itu ada yang namanya remote AC memakai smartphone. Nah, itu juga mengandalkan IoT begitu. Dan juga ada mengontrol lampu kamar tidur atau lampu apapun itu melalui smartphone begitu. Yang kedua juga ada efisiensi dengan meningkatkan konektivitas, maka jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan juga akan semakin sedikit. Contohnya seperti asisten suara Amazon, Alexa, atau Apple. Nah, juga ada yang namanya Bixby HomePod yang bisa memberi jawaban dari pertanyaan Anda tanpa perlu mengangkat telepon atau menghidupkan komputer terlebih dahulu. Nah, yang ketiga
manfaat dari IoT itu ada kemudahan, ada banyak sekali perangkat yang sudah dimiliki banyak orang untuk memudahkan pekerjaan mereka. Nah, untuk mengakses IoT itu kita mungkin memerlukan beberapa platform IoT. Nah, ada beberapa contoh platform IoT yang populer, yaitu diantaranya ada satu namanya AWS IoT. AWS IoT itu merupakan platform cloud dari Amazon Web Services yang dirancang untuk menghubungkan perangkat IoT ke cloud dan memproses data secara real time. Nah, yang kedua ada namanya Microsoft Azure IoT. Nah, Microsoft Azure IoT adalah platform cloud yang menyediakan layanan untuk menghubungkan perangkat IoT ke cloud dan memproses data dari perangkat tersebut. Yang ketiga ada IBM Watson IoT. Nah, IBM Watson IoT ini adalah platform yang digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT ke cloud dan memfasilitasi pengumpulan data, analisis data, dan manajemen proyek. Lalu yang terakhir ini ada dari Google, yaitu Google Cloud IoT. Google Cloud IoT merupakan platform cloud dari Google yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke cloud dan memproses data dari perangkat tersebut. Nah, mungkin sedikit saja dari saya tentang Internet of Things. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.